Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan perubahan kepemilikan persekutuan. Namun, dalam bahasan kali ini, kita akan membahas hanya pada bagian satunya saja atau part satunya. Sedangkan untuk bagian kedua atau part kedua, akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Adapun agenda bahasan dalam materi perubahan kepemilikan persekutuan, pada part 1 ini kita akan membahas mengenai pengertian dari perubahan kepemilikan persekutuan, lalu kita akan membahas hal-hal yang menjadi penyebab adanya perubahan kepemilikan, dan kita juga akan membahas terkait dengan berkurangnya sekutu atau adanya sekutu yang mundur. Sedangkan bahasan pada part kedua kita akan membahas mengenai bertambahnya sekutu atau adanya sekutu baru yang masuk. Terkait dengan perubahan kepemilikan persekutuan, kita ketahui bahwa perubahan pemilikan persekutuan ini terjadi karena adanya perubahan kepemilikan atau perubahan sekutu dalam sebuah persekutuan. Nah, yang dimaksud dengan perubahan pemilik ini bisa terjadi karena bertambahnya pemilik atau bertambahnya sekutu. Dan bisa saja juga terjadi karena berkurangnya pemilik atau berkurangnya sekutu. Atau bisa saja mungkin karena jumlah sekutunya tetap, tetapi hanya nama sekutu atau nama pemilik yang berubah. Dan perubahan kepemilikan dalam persekutuan ini harus diketahui oleh semua sekutu yang ada dalam persekutuan tersebut. Bertambahnya sekutu itu terjadi apabila ada sekutu baru yang masuk ke dalam persekutuan dan menjadi pemilik dari persekutuan tersebut. Nah, sekutu baru ini masuk ke persekutuan bisa dengan berbagai macam penyebabnya, antara lain karena tertarik terhadap persekutuan tersebut yang berhubungan dengan masa depan dari persekutuan yang dianggap cerah, atau persekutuan tersebut itu ingin menambah modal sehingga dalam hal ini mengajak orang lain yang ingin menanamkan modalnya dan sebagainya. Sedangkan berkurangnya kepemilikan atau berkurangnya pemilih atau berkurangnya sekutu ini bisa saja terjadi apabila ada sekutu yang dalam hal ini mundur dari persekutuan sehingga tidak lagi menjadi pemilik terhadap persekutuan tersebut. Nah, sekutu yang mundur dari persekutuan ini bisa karena berbagai macam penyebabnya, antara lain bisa diakibatkan karena meninggal dunia, sudah tidak cocok lagi dalam bekerja sama dalam persekutuan tersebut, atau akan mendirikan usaha lain sehingga kerjasama dengan orang lain, dan lain sebagainya yang bisa dijadikan dasar atau dijadikan alasan untuk keluar dari persekutuan tersebut. Nah, dengan bertambahnya sekutu atau berkurangnya persekutuan atau berkurangnya pemilik dalam sekutu tersebut, maka posisi modal persekutuan ini otomatis berubah dan rasio pembagian laba ataupun ruginya itu juga dapat berubah. Terkait dengan penyebab adanya perubahan kepemilikan persekutuan, ini diakibatkan karena dua hal, yaitu berkurangnya sekutu atau adanya sekutu yang baru, dan yang kedua adalah diakibatkan bertambahnya sekutu atau adanya sekutu baru yang masuk.
Nah, dalam hal ini berkaitan dengan berkurangnya sekutu atau adanya sekutu yang mundur, maka sekutu yang mundur ini tentunya akan menerima pengembalian modal sehingga aset dan modal persekutuan ini otomatis akan berkurang. Nah, ada berbagai kemungkinan dalam pengembalian modal kepada sekutu yang mundur ini, yaitu yang pertama adalah kemungkinannya pengembalian modal ini sama dengan saldo modal. Dan juga bisa kemungkinannya adalah pengembalian modal itu lebih besar dari saldo modal. Dan juga bisa saja kemungkinannya adalah pengembalian modal itu kurang dari saldo modal. Sedangkan terkait dengan bertambahnya sekutu atau adanya sekutu baru yang masuk, maka masuknya sekutu baru ke persekutuan ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah membeli hak sekutu yang sudah ada atau melakukan penyetoran modal ke persekutuan. Pada bagian 1 atau part 1 ini, kita akan membahas mengenai penyebab perubahan kepemilikan persekutuan yang pertama, yaitu terkait dengan berkurangnya sekutu atau adanya sekutu yang mundur. Dalam hal sekutu ini mundur, tentunya akan menerima pengembalian modal sehingga aset yang dimiliki dan modal yang dimiliki dalam persekutuan tersebut itu akan berkurang. Nah, ada berbagai kemungkinan dalam pengembalian modal kepada sekutu yang mundur tersebut, yaitu yang pertama kemungkinannya adalah pengembalian modal ini sama dengan saldo modalnya. Sedangkan kemungkinan yang kedua yaitu pengembalian modal ini lebih besar daripada saldo modal. Dan yang ketiga kemungkinannya yaitu pengembalian modal lebih kecil daripada saldo modal. Untuk bahasan pertama terkait dengan berkurangnya sekutu atau adanya sekutu yang mundur, yang dalam hal ini kemungkinan terjadinya adalah pengembalian modal itu sama dengan saldo modal. Di mana dalam hal ini apabila sekutu yang mundur itu menerima pengembalian modal yang sama besarnya dengan saldo modalnya. Maka dalam hal ini itu menyebabkan tidak ada bonus dan juga tidak ada goodwill. Nah, sebagai contoh misalnya dalam sebuah ilustrasi di mana persekutuan Medika ini pemiliknya ada 3 orang, yaitu bernama Haki, Vira, dan Sela. Di mana 3 orang tersebut itu bersepakat untuk membagi laba atau kerugian dengan rasionya, yaitu perbandingannya adalah 5:3:2, di mana untuk Haki itu adalah bagiannya 5, sedangkan untuk Vira bagiannya 3, dan untuk Sela bagiannya adalah 2. Nah, saldo modal persekutuan tersebut pada akhir tahun 2017 adalah untuk modal Haki sebesar 80 juta rupiah, modal Vira sebesar 60 juta rupiah, dan modal Sela sebesar 50 juta rupiah. Sehingga total modal pada akhir tahun 2017 ini adalah sebesar 190 juta rupiah. Dan informasi tambahannya yaitu pada awal tahun 2018, saudari Vira sebagai salah satu sekutu dalam persekutuan Medika ini mundur dengan menerima pengembalian modal sebesar saldo modalnya yaitu sebesar 60 juta rupiah. Oleh karena adanya kemunduran dari saudari Vira dalam persekutuan tersebut, maka jurnal yang dibuat untuk mencatat mundurnya Vira adalah modal Vira berkurang sebesar 60 juta rupiah di debit, pada kas sebesar 60 juta rupiah di kredit. Sehingga dalam hal ini jurnal tersebut itu bermakna bahwa modal Vira dikembalikan sebesar 60 juta rupiah sehingga berdampak adanya
pengurangan modal Vira tersebut dan adanya kas yang harus dikeluarkan. Sehingga dalam hal ini, maka komposisi persekutuan sebelum dan sesudah mundurnya Vira, yaitu dapat dilihat dalam tabel di mana sebelum Vira mundur, ini modal Haki sebesar 80 juta rupiah, itu sebesar 42%, sedangkan Vira 60 juta rupiah ini sebesar 32%, dan Sela sebesar 50 juta rupiah ini ekuivalen dengan 26%. Nah, ketika Vira dalam hal ini mundur, yaitu dengan mendapatkan pengembalian modal sebesar saldo modalnya, yaitu sebesar 60 juta rupiah, maka komposisi kepemilikan modal persekutuan setelah mundurnya Vira ini akan berubah, di mana modal Haki senilai 80 juta rupiah tersebut itu identik dengan 62% kepemilikan modal persekutuan. Sedangkan modal Sela sebesar 50 juta rupiah ini identik dengan 38% kepemilikan modal persekutuan, sehingga total modal persekutuan itu sebesar 130 juta rupiah setelah Vira mundur dari persekutuan tersebut. Dengan adanya kemunduran Vira dari persekutuan, tentunya juga akan berdampak terhadap rasio pembagian laba rugi, di mana kita ketahui bahwa pembagian laba rugi ini 3 orang tersebut sebagai sekutu dalam persekutuan Medika ini sepakat untuk membagi, yaitu untuk Haki 50%, untuk Vira 30%, dan Sela sebesar 20%. Nah, karena adanya kemunduran Vira tersebut, maka proporsi rasio pembagian laba rugi ini otomatis akan berubah, di mana Haki akan mendapatkan tambahan sebesar 21% dari 30% kepemilikan Vira, sedangkan Sela akan mendapatkan 9% dari 30% kepemilikan Vira. Sehingga dampak dari mundurnya Vira tersebut, komposisi mengenai rasio pembagian laba setelah mundurnya Vira ini berubah menjadi saudara Haki beban rasio pembagian laba dan ruginya itu menjadi 71% dari awalnya 50%, sedangkan Sela ini mendapat bagiannya sebesar 29% dari awalnya 20%. Untuk bahasan berikutnya terkait dengan berkurangnya sekutu atau adanya sekutu yang mundur, maka dalam hal ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan pengembalian modal yang lebih besar dari saldo modalnya. Nah, apabila dalam hal ini sekutu yang mundur itu menerima pengembalian modal lebih besar dari saldo modalnya, maka ada 2 metode yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama adalah metode goodwill atau metode revaluasi. Dalam metode ini bisa saja terjadi modal sekutu yang bertahan itu tetap, dan bisa juga terjadi modal sekutu yang bertahan itu bertambah. Nah, apabila modal sekutu yang bertahan itu tetap, maka goodwill itu hanya diakui untuk sekutu yang mundur saja. Sedangkan apabila modal sekutu yang bertahan itu bertambah, maka goodwill ini dapat diakui untuk seluruh sekutu atau sekutu yang mundur dan sekutu yang bertahan. Artinya goodwill ini dapat diakui oleh seluruh sekutu, baik yang sekutu mundur ataupun sekutu yang masih bertahan. Nah, untuk metode yang kedua, yaitu metode bonus atau metode non-revaluasi, di mana dalam metode ini, modal sekutu bertahan ini berkurang karena sekutu bertahan ini memberikan bonus kepada sekutu yang mundur. Terkait dengan metode goodwill atau metode revaluasi,
ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, di mana kemungkinan yang pertama yaitu modal sekutu yang bertahan ini tetap, sehingga goodwill ini hanya diberikan untuk sekutu yang mundur saja. Nah, sebagai ilustrasi contoh untuk lebih memahami terkait dengan permasalahan ini, yaitu persekutuan Medika di mana pemiliknya itu terdiri dari 3 orang, yaitu Haki, Vira, dan Sela. Mereka bersepakat untuk membagi laba ruginya dengan rasio sebagai berikut, yaitu 50% untuk Haki, 30% untuk Vira, dan 20% untuk Sela. Sehingga perbandingannya adalah 5:3:2. Sedangkan saldo modal persekutuan tersebut pada akhir tahun 2017 adalah untuk modal Haki sebesar 80 juta rupiah, modal Vira sebesar 60 juta rupiah, dan modal Sela sebesar 50 juta rupiah. Sehingga total modal persekutuan Medika ini adalah sebesar 190 juta rupiah. Nah, berdasarkan informasi yang ada, pada awal tahun 2018, saudari Vira ini mundur dari persekutuan Medika dan menerima pengembalian modal sebesar 70 juta rupiah. Artinya, pengembalian modalnya ini lebih besar daripada saldo modal yang dimiliki oleh saudari Vira, di mana saldo modalnya sebesar 60 juta rupiah, sedangkan pengembalian modalnya sebesar 70 juta rupiah. Atas permasalahan tersebut, maka dalam hal ini dibuatkan yang namanya jurnal untuk mencatat mundurnya saudari Vira dari persekutuan Medika tersebut. Nah, untuk penjurnalannya yaitu modal Vira ini berkurang sebesar 70 juta rupiah di posisi debit dan kas pada posisi kredit sebesar 70 juta rupiah. Ini bermakna bahwa ada pengembalian modal Vira sehingga berdampak terhadap pengurangan dari modal Vira tersebut menjadi berkurangnya modal Vira 70 juta rupiah, dan untuk pengembalian modal Vira tersebut itu dilakukan dengan pembayaran tunai sehingga berdampak pada pengeluaran kas sebesar 70 juta rupiah. Nah, hal tersebut itu tentunya berdampak pada komposisi modal persekutuan, sehingga kita bisa membandingkan komposisi modal persekutuan sebelum dan sesudah mundurnya Vira ini, yaitu untuk sekutu Haki sebelum revaluasi itu adalah sebesar 80 juta rupiah. Untuk sekutu Vira sebelum revaluasi adalah sebesar 60 juta rupiah, dan untuk sekutu Sela sebelum revaluasi sebesar 50 juta rupiah, sehingga modal persekutuan awal sebelum terjadinya revaluasi ini adalah sebesar 190 juta rupiah. Nah, karena adanya goodwill atau revaluasi terhadap nilai modal yang dimiliki oleh saudara Vira, di mana pengembalian modalnya itu lebih besar daripada saldo modalnya, selisihnya adalah 10 juta, di mana saldo modalnya hanya 60 juta rupiah, sedangkan pengembalian modalnya adalah sebesar 70 juta rupiah, maka dalam hal ini saudari atau sekutu Vira ini mendapatkan goodwill atau revaluasi sebesar 10 juta rupiah, sehingga berdampak terhadap komposisi modal persekutuan setelah dilakukannya yang namanya revaluasi, di mana sekutu Haki itu nilai modalnya adalah sebesar 80 juta rupiah, sedangkan sekutu Vira nilai modalnya setelah mendapatkan goodwill atau mendapatkan revaluasi menjadi 70 juta rupiah, dan sekutu Sela setelah revaluasi itu modal persekutuannya adalah sebesar 50 juta rupiah. Dan karena adanya pengunduran diri dari sekutu Vira, maka modal Vira ini berkurang sesuai dengan nilai setelah dilakukannya revaluasi, yaitu sebesar 70 juta rupiah.
Dan setelah mundurnya Vira ini, maka komposisi modal persekutuan yang tersisa itu hanya sekutu Haki sebesar 80 juta rupiah dan sekutu Sela sebesar 50 juta rupiah. Dan ini berdampak pada modal persekutuan yang awalnya 190 juta berubah menjadi dengan adanya goodwill berubah menjadi 200 juta dan ketika mundurnya saudari atau sekutu Vira ini, maka modal sekutuan menjadi 130 juta rupiah. Hal tersebut juga berdampak pada rasio pembagian laba rugi di mana sebelum adanya kemunduran sekutu Vira dari persekutuan, ini komposisi atau rasio pembagian laba ruginya yaitu untuk Haki 50%, Vira 30%, dan Sela sebesar 20%. Nah, karena adanya pengunduran diri dari sekutu Vira, maka untuk rasio pembagian laba yang dimiliki oleh Vira ini didistribusikan kepada masing-masing sekutu yang bertahan, di mana sekutu yang bertahan untuk sekutu Haki ini mendapat tambahan sebesar 21%, yaitu perhitungannya adalah 5/7 dikali 30%. Nah, 5/7 ini merupakan komposisi dari rasio pembagian laba yang dimiliki oleh Haki ditambahkan dengan Sela, yaitu Haki 5 dan Sela 2, sehingga totalnya menjadi 7. Maka untuk Haki perbandingannya adalah 5/7 kali 30%, sehingga totalnya menjadi 21% sebagai bentuk penambahan dengan adanya kemunduran Vira. Dampaknya, rasio pembagian laba untuk sekutu Haki ini menjadi 71% setelah Vira mundur. Sedangkan untuk sekutu Sela awalnya 20%, dia mendapatkan penambahan sebesar 9% karena kemunduran sekutu Vira, di mana pembagian atau katakanlah distribusi yang diperoleh itu dari 30% yang dimiliki oleh sekutu Vira dengan perhitungan 2/7 kali 30%. 2 ini merupakan rasio yang dimiliki oleh sekutu Sela dibagi dengan total antara sekutu Haki dengan sekutu Sela, yaitu menjadi 2/7 kali 30% sama dengan 9%. Nah, penambahan tersebut itu tentunya berdampak terhadap rasio pembagian laba rugi setelah mundurnya Vira untuk sekutu Sela menjadi 29%. Sehingga dalam hal ini komposisi rasio pembagian laba rugi setelah mundurnya Vira ini Haki menjadi 70% dan Sela menjadi 29%. Kemungkinan yang kedua dengan penerapan metode goodwill atau metode revaluasi ini di mana kemungkinannya adalah modal sekutu bertahan ini bertambah sehingga diberikanlah goodwill ini untuk seluruh sekutu, baik sekutu yang bertahan atau sekutu yang mundur. Nah, sebagai ilustrasi soal, kita dapat menggunakan soal yang sebelumnya di mana persekutuan Medika yang pemiliknya terdiri dari 3 orang, yaitu Haki, Vira, dan Sela, dan mereka ini bersepakat dalam membagi rasio laba ruginya sebesar Haki adalah 5, Vira adalah 3, dan Sela adalah 2, sehingga komposisi dari pembagian laba tersebut itu untuk Haki 50%, Vira 30%, dan Sela sebesar 20%. Nah, sedangkan saldo modal persekutuan pada akhir tahun 2017 adalah untuk modal Haki sebesar 80 juta rupiah, modal Vira sebesar 60 juta rupiah, dan modal Sela sebesar 50 juta rupiah, sehingga total modal persekutuan Medika ini adalah sebesar 190 juta rupiah. Dan pada awal tahun 2018, Vira ini mengajukan pengunduran diri untuk menerima pengembalian modal sebesar 70 juta rupiah. Dan dalam hal ini, pengembalian modal untuk sekutu Vira ini tentunya lebih besar daripada saldo modalnya.
pengembaliannya sebesar 70 juta, sedangkan saldo modalnya adalah sebesar 60 juta rupiah. Berdasarkan pada perhitungan tersebut, nampak bahwa goodwill yang diberikan kepada Vira ini adalah sebesar 10 juta rupiah, di mana pengembalian modalnya sebesar 70 juta rupiah, sedangkan saldo modalnya itu hanya 60 juta rupiah. Di sana ada selisih sebesar 10 juta rupiah yang dalam hal ini itu diberikan kepada saudari atau sekutu Vira dalam bentuk goodwill. Sehingga dalam hal ini untuk menghitung goodwill yang dimiliki persekutuan itu, yaitu kita tinggal membagi terhadap komposisi rasio dari sekutu Vira, di mana sekutu Vira ini komposisi pembagian laba atau ruginya adalah sebesar 30%. Maka untuk menghitung berapa nilai yang dimiliki oleh goodwill persekutuan, yaitu tinggal membagikan antara nilai 10 juta dibagi dengan 30%, ketemu nilainya adalah 33 juta rupiah. Nah, goodwill persekutuan sebesar 33 juta rupiah ini dibagikan kepada masing-masing sekutu sesuai dengan proporsi dari pembagian laba rugi yang telah disepakati, di mana Haki pembagiannya adalah 50% dikalikan 33 juta, ketemu nilainya adalah 16 juta, sedangkan Vira 30% dikali 33 juta, ketemu nilainya adalah 10 juta rupiah, dan Sela yaitu 20% dikalikan 33 juta rupiah, ketemu nilainya adalah 7 juta rupiah. Ingat, perhitungan ini dibulatkan ke jutaan yang terdekat, sehingga dalam hal ini, untuk melakukan penjurnalan, untuk mencatat goodwill yang dimiliki oleh persekutuan, maka jurnalnya adalah goodwill di debit sebesar 33 juta rupiah, pada modal Haki sebesar 16 juta rupiah di kredit, modal Vira sebesar 10 juta rupiah di kredit, dan modal Sela sebesar 7 juta rupiah di kredit. Sedangkan untuk mencatat jurnal atas kemundurannya sekutu Vira dari persekutuan ini, yaitu modal Vira sebesar 70 juta rupiah di debit dan kas sebesar 70 juta rupiah di kredit. Dan ini menunjukkan bahwa adanya pengurangan modal Vira dengan pengembalian modal tersebut, yaitu sebesar 70 juta rupiah yang dikeluarkan dalam bentuk tunai atau dalam bentuk kas sebesar 70 juta rupiah. Sehingga modal Vira berkurang dan kasnya juga berkurang. Nah, imbasnya terkait dengan perhitungan tersebut, maka terkait dengan komposisi modal ini juga mengalami yang namanya perubahan akibat adanya kemunduran dari sekutu Vira tersebut. Nah, kita ketahui bahwa komposisi modal sebelum sekutu Vira ini mundur dapat kita lihat pada dua hal, di mana untuk komposisi modal sebelum adanya goodwill atau sebelum adanya revaluasi, ini untuk sekutu Haki sebesar 80 juta rupiah, untuk sekutu Vira sebesar 60 juta rupiah, dan untuk sekutu Sela sebesar 50 juta rupiah. Sehingga total modal persekutuan ini adalah sebesar 190 juta rupiah. Namun, karena ada pembagian goodwill atau pembagian revaluasi terhadap seluruh sekutu berdasarkan pada rasio pembagian laba ruginya, maka diperoleh bahwa untuk sekutu Haki ini nilai goodwillnya menambah terhadap modal yang dimiliki sebesar 16 juta rupiah. Sehingga saldo modal setelah mendapatkan goodwill ini menjadi 96 juta rupiah. Sedangkan untuk sekutu Vira, ini nilai goodwillnya adalah sebesar 10 juta rupiah, sehingga setelah adanya goodwill atau setelah adanya revaluasi,
nilai modal sekutu Vira ini menjadi 70 juta rupiah. Begitu juga dengan sekutu Sela, di mana goodwill yang diperoleh oleh sekutu Sela ini adalah sebesar 7 juta rupiah, sehingga berdampak pada nilai modal yang dimiliki sekutu Sela ini berubah setelah adanya goodwill atau setelah adanya revaluasi menjadi 57 juta rupiah. Hingga total modal setelah dilakukannya revaluasi atau setelah adanya pembagian goodwill itu menjadi 223 juta rupiah. Nah, berdasarkan pada saldo modal setelah dilakukannya revaluasi tersebut itulah, maka sekutu Vira ini mengundurkan diri dengan mendapatkan pengembalian modal sebesar 70 juta rupiah sesuai dengan nilai yang diperoleh setelah adanya pembagian goodwill tersebut. Nah, atas pengunduran sekutu Vira ini tentunya berdampak pada komposisi modal yang dimiliki oleh persekutuan, di mana yang tinggal modalnya itu hanya sekutu Haki sebesar 96 juta dan sekutu Sela sebesar 57 juta rupiah. Dan ini imbasnya modal persekutuan menjadi 153 juta rupiah. Sedangkan dampaknya terhadap rasio pembagian laba rugi sebelum dan setelah mundurnya sekutu Vira ini yaitu kita ketahui bahwa pembagian laba rugi terkait dengan rasionya sebelum Vira mundur ini adalah untuk sekutu Haki sebesar 50%, sekutu Vira sebesar 30%, dan sekutu Sela sebesar 20%. Nah, karena Vira dalam hal ini mundur dari persekutuan, maka rasio pembagi laba ruginya sebesar 30% ini didistribusikan kepada masing-masing sekutu yang masih tinggal atau bertahan dalam persekutuan tersebut. Nah, untuk sekutu Haki, ini mengalami penambahan sebesar 21% dengan perhitungan 5/7 kali 30%, di mana 5 ini merupakan pembagi terhadap sekutu Haki, sedangkan 7 ini merupakan total antara pembagian antara sekutu Haki ditambahkan dengan sekutu Sela. Maka ketemu penambahannya adalah sebesar 21%. Dan ini tentunya berdampak bahwa rasio pembagian laba rugi setelah mundurnya sekutu Vira ini untuk sekutu Haki menjadi 71%. Begitu juga sebaliknya dengan sekutu Sela yang awalnya pembagian rasionya laba rugi ini adalah sebesar 20%, namun karena sekutu Vira mengundurkan diri maka ada distribusi dari rasio pembagian laba rugi yang dimiliki oleh sekutu Vira. Dan perhitungan untuk sekutu Sela adalah 2/7, di mana 2 ini merupakan hak rasio dari sekutu Sela, sedangkan 7 ini merupakan kumulatif antara rasio sekutu Haki ditambahkan dengan sekutu Sela. Maka ketemu nilai pembagiannya adalah 9%. Ini berimbas kepada rasio pembagian laba setelah mundurnya Vira dari persekutuan ini menjadi 29%. Nah, dalam hal ini ketika sekutu Vira ini mengundurkan diri dari persekutuan, maka rasio pembagian laba ruginya berubah untuk sekutu Haki menjadi 71% dan untuk sekutu Sela menjadi 29%. Sedangkan berikutnya, ini adalah metode yang kedua dalam pengembalian modal yang lebih besar daripada saldo modalnya, di mana dalam metode yang kedua ini yang dipergunakan adalah metode bonus atau metode non-revaluasi. Sebagai contoh ilustrasi soal dengan kita menggunakan soal yang sama, yaitu persekutuan Medika di mana pemiliknya ini terdiri dari 3 orang, yaitu Haki, Vira, dan Sela. Mereka dalam hal ini bersepakat untuk membagi laba rugi dengan rasio, yaitu untuk Haki sebesar 5, sedangkan untuk Vira sebesar 3, dan Sela sebesar 2. Sehingga komposisi dari pembagian laba rugi tersebut berdasarkan pada
rasio yang disepakati Haki menjadi 50%, Sekutu Vira menjadi 30%, dan Sekutu Sela menjadi 20%. Nah, dalam hal ini saldo modal persekutuan yaitu Persekutuan Medika pada akhir tahun 2017 untuk modal Haki sebesar 80 juta rupiah, modal Vira sebesar 60 juta rupiah, dan modal Sela sebesar 50 juta rupiah. Sehingga total Persekutuan Medika pada akhir tahun 2017 ini adalah sebesar 190 juta rupiah. Dan pada awal tahun 2018, Sekutu Vira ini mundur dari Persekutuan Medika dengan menerima pengembalian modal sebesar 70 juta rupiah, di mana nilai pengembalian modal sebesar 70 juta rupiah tersebut itu lebih besar daripada saldo modal yang dimiliki oleh Sekutu Vira, yaitu hanya sebesar 60 juta rupiah. Berdasarkan pada ilustrasi soal kasus tersebut, maka dengan metode bonus atau metode non-revaluasi ini dapat dilihat bonus yang diberikan kepada Sekutu Vira ini adalah sebesar 10 juta rupiah karena ada selisih antara pengembalian modal yaitu sebesar 70 juta rupiah dengan saldo modalnya sebesar 60 juta rupiah. Nah, selisih tersebut itu merupakan pemberian bonus yang diberikan kepada Sekutu Vira sebesar 10 juta rupiah. Dan masing-masing sekutu yang bertahan ini memberikan bonusnya berdasarkan pada rasio terkait dengan pembagian laba rugi. Dalam artian, nilai bonus 10 juta tersebut itu dibebankan kepada masing-masing sekutu yang bertahan. Sehingga dalam hal ini, untuk sekutu Haki dibebankan bonus sebesar 7 juta rupiah yang diperoleh dari perhitungan 5/7 kali 10 juta rupiah. Ingat, 5/7 ini merupakan rasio yang dimiliki oleh saudara atau sekutu Haki yaitu sebesar 5, sedangkan 7 ini merupakan kumulatif sebagai bentuk pembagi antara penambahan rasio sekutu Haki ditambahkan dengan rasio sekutu Sela. Maka pembebanan bonus yang diberikan kepada sekutu Vira yang dibebankan kepada sekutu Haki ini adalah sebesar 7 juta rupiah. Sedangkan untuk sekutu Sela, pembebanan bonus yang dibebankan kepada yang bersangkutan ini adalah sebesar 3 juta rupiah dengan perhitungan yaitu 2/7 dikali 10 juta rupiah. Nah, untuk perhitungan tersebut tentunya berdampak kepada pengurangan modal yang dimiliki oleh masing-masing sekutu yang bertahan. Oleh karena itu, jurnal yang dibuat untuk mencatat bonus dari sekutu yang bertahan ke sekutu yang mundur ini yaitu adanya pengurangan modal untuk sekutu Haki sehingga dalam penjurnalan ini modal Haki di posisi debit sebesar 7 juta rupiah dan juga pengurangan modal untuk sekutu Sela sehingga jurnalnya adalah modal Sela sebesar 3 juta rupiah di posisi debit. Nah, dampaknya yaitu adanya penambahan terhadap saldo modal sekutu Vira sehingga Sekutu Vira ini modalnya bertambah di kredit sebesar 10 juta rupiah. Jurnal tersebut menunjukkan bahwa modal Haki dan modal Sela itu berkurang, sedangkan modal Vira itu bertambah. Sedangkan untuk jurnal yang dipergunakan untuk mencatat mundurnya sekutu Vira dari persekutuan, yaitu modal Vira sebesar 70 juta rupiah di debit, sedangkan kas sebesar 70 juta rupiah di kredit. Ini menunjukkan bahwa adanya pengurangan modal Vira yang diakibatkan mundurnya sekutu Vira dari persekutuan. Dan pengembalian modal tersebut itu dilakukan secara tunai yaitu dengan mengeluarkan kas sebesar 70 juta rupiah.
Berdasarkan pada hal tersebut tentunya berdampak pada komposisi modal sebelum dan sesudah mundurnya sekutu Vira, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya dalam pendirian persekutuan ini untuk sekutu Haki modalnya adalah sebesar 80 juta rupiah, sedangkan sekutu Vira sebesar 60 juta rupiah dan sekutu Sela sebesar 50 juta rupiah. Dan karena adanya pembagian atau pemberian bonus kepada sekutu Vira akibat dari mundurnya sekutu Vira tersebut, maka pemberian bonus tersebut itu dibebankan kepada masing-masing sekutu yang bertahan. Sehingga pemberian bonus atau metode non-revaluasi ini untuk sekutu Haki berkurang modalnya sebesar 7 juta rupiah, untuk sekutu Sela juga berkurang sebesar 3 juta rupiah. Sedangkan untuk sekutu Vira ini modalnya bertambah sebesar 10 juta rupiah. Nah, dari hal tersebut menunjukkan bahwa setelah dilakukannya pembagian bonus, maka komposisi modal ini berubah di mana untuk sekutu Haki modalnya menjadi 73 juta rupiah, untuk sekutu Vira menjadi 70 juta rupiah, dan untuk sekutu Sela ini modalnya setelah pembagian bonus itu menjadi 47 juta rupiah. Nah, dalam hal ini karena sekutu Vira itu mengundurkan diri, maka komposisi modal akhir setelah mundurnya sekutu Vira ini tinggal sekutu yang bertahan, yaitu sekutu Haki sebesar 73 juta rupiah dan sekutu Sela sebesar 47 juta rupiah. Dan ini menunjukkan bahwa komposisi modal persekutuan yang awalnya 190 juta rupiah berubah atau berkurang karena adanya kemunduran sekutu Vira menjadi 120 juta rupiah yang terdiri dari modal sekutu Haki sebesar 73 juta rupiah dan modal sekutu Sela sebesar 47 juta rupiah. Perhitungan tersebut akhirnya juga berdampak terhadap rasio pembagian laba rugi, di mana untuk rasio pembagian laba rugi ini sebelum mundurnya sekutu Vira itu dapat kita lihat bahwa untuk saudara atau sekutu Haki adalah sebesar 50%, untuk sekutu Vira sebesar 30%, dan untuk sekutu Sela sebesar 20%. Nah, karena sekutu Vira ini mengundurkan diri, sedangkan rasio pembagian laba yang dimiliki oleh sekutu Vira adalah 30%, maka rasio tersebut itu didistribusikan kepada masing-masing sekutu yang bertahan dengan proporsi berdasarkan pada rasio pembagian laba rugi yang dimiliki oleh masing-masing sekutu bertahan tersebut. Nah, untuk sekutu Haki, itu perhitungannya adalah 5/7 dikali 30%. Ketemu untuk penambahan rasio pembagian laba ruginya adalah sebesar 21%. 5/7 ini merupakan perhitungan antara rasio yang dimiliki oleh sekutu Haki dibagi dengan kumulatif antara rasio sekutu Haki dengan rasio sekutu Sela. Sedangkan 30%-nya ini adalah rasio pembagian laba rugi yang dimiliki oleh sekutu Vira yang didistribusikan kepada masing-masing sekutu yang bertahan. Imbasnya dari perhitungan ini, maka setelah Vira mundur dari persekutuan, rasio pembagian laba untuk sekutu Haki ini bertambah dari awalnya 50% menjadi 71%. Begitu juga sebaliknya dengan sekutu Sela, di mana untuk sekutu Sela ini rasio pembagian laba ruginya yang awal adalah sebesar 20%, ini mendapat tambahan sebesar 9%, di mana 9% ini perhitungannya adalah 2/7 dikalikan dengan 30%. 2 ini merupakan rasio
yang dimiliki oleh sekutu Sela, sedangkan 7 ini merupakan kumulatif rasio yang dimiliki oleh sekutu Haki dan sekutu Sela. Sedangkan 30% ini merupakan rasio pembagian laba rugi yang dimiliki oleh sekutu Vira yang dibebankan kepada masing-masing sekutu yang bertahan. Dan dalam hal ini, sekutu Sela mendapatkan proporsi sebesar 9%. Dan imbasnya setelah sekutu Vira ini mengundurkan diri, maka rasio pembagian laba rugi yang dimiliki oleh sekutu Sela menjadi 29%. Dan kalau kita lihat, sekutu yang bertahan yaitu sekutu Haki dan sekutu Sela, ini rasio pembagian laba ruginya berubah dari awalnya untuk sekutu Haki 50% menjadi 71% dan untuk sekutu Sela dari awalnya 20% menjadi 29%. Bahasan selanjutnya masih terkait dengan berkurangnya sekutu atau adanya sekutu yang mundur. Namun dalam hal ini, sekutu yang mundur ini untuk pengembalian modalnya lebih kecil daripada saldo modal yang distorkan. Nah, dalam hal ini, apabila sekutu yang mundur ini menerima pengembalian modal lebih kecil dari saldo modalnya, maka dapat menggunakan salah satu dari dua metode berikut, yaitu yang pertama adalah metode goodwill atau metode revaluasi. Nah, dalam hal ini, modal sekutu itu berkurang karena menanggung penghapusan goodwill. Dalam artian, kalau menggunakan metode goodwill atau metode revaluasi, maka modal sekutu ini akan berkurang karena menanggung adanya penghapusan goodwill tersebut. Dan metode yang kedua yang dapat dipergunakan yaitu menggunakan metode bonus atau metode non-revaluasi. Di mana dalam metode ini modal sekutu yang bertahan ini akan bertambah karena mendapatkan bonus dari sekutu yang mundur tersebut. Untuk lebih detailnya mengenai pembahasan dari dua metode tersebut, kita mulai dari metode yang pertama yaitu metode goodwill atau metode revaluasi dalam pengembalian modal yang nilainya kurang dari saldo modal. Nah, untuk memudahkan pemahamannya, kita menggunakan ilustrasi contoh kasus di mana persekutuan Medika yang pemiliknya terdiri dari sekutu Haki, sekutu Vira, dan sekutu Sela, mereka dalam hal ini bersepakat untuk membagi laba atau kerugian yang dialami oleh persekutuan dengan rasio di mana rasionya adalah 5:3:2 yang dalam hal ini menunjukkan bahwa sekutu Haki mendapatkan rasio pembagian labanya sebesar 50%, sedangkan sekutu Vira sebesar 30% dan sekutu Sela sebesar 20%. Informasi lainnya yang disampaikan yaitu terkait dengan saldo modal persekutuan di mana pada akhir tahun 2017 ini menunjukkan bahwa modal Haki sebesar 80 juta rupiah, modal Vira sebesar 60 juta rupiah, dan modal Sela sebesar 50 juta rupiah. Sehingga modal persekutuan Medika pada akhir tahun 2017 ini sejumlah 190 juta rupiah. Dan informasi lainnya menunjukkan bahwa pada awal tahun 2018, sekutu Vira dalam hal ini mundur dengan menerima pengembalian modal sebesar 50 juta rupiah, di mana nilai pengembalian modal sebesar 50 juta rupiah tersebut itu menunjukkan bahwa nilainya kurang dari saldo modal yang dimiliki oleh sekutu Vira yang tercatat pada akhir tahun 2017 sebesar 60 juta rupiah. Berdasarkan pada ilustrasi soal tersebut, maka dalam hal ini menunjukkan bahwa adanya penghapusan goodwill sebesar 10 juta rupiah yang diperoleh karena
adanya pengembalian modal sekutu Vira sebesar 50 juta rupiah itu lebih kecil daripada saldo modal yang dimiliki oleh sekutu Vira yaitu sebesar 60 juta rupiah. Oleh karena itu, maka sekutu Vira ini menanggung terkait dengan bagian penghapusan goodwill sebesar 10 juta rupiah. Nah, atas penghapusan goodwill tersebut, maka kita dapat menghitung berapa sebenarnya goodwill yang harus dihapuskan terhadap persekutuan secara keseluruhan. Maka kita dapat menghitungnya yaitu 10 juta terkait dengan penghapusan goodwill yang dibebankan kepada sekutu Vira dibagi dengan rasio pembagian laba atau rugi yang dibebankan kepada sekutu Vira yaitu sebesar 30%. Maka ketemu penghapusan goodwill untuk persekutuan tersebut adalah sebesar 33 juta rupiah. Nah, atas dasar tersebut maka persekutuan ini mengalami kerugian penghapusan goodwill sebesar 33 juta rupiah yang dalam hal ini akan dibebankan kepada masing-masing sekutu. Nah, untuk sekutu Haki ini akan mendapatkan pembagian sesuai dengan rasio pembagian laba dan pembagian kerugian yaitu sebesar 50% dikalikan dengan nilai goodwill secara keseluruhan pada persekutuan tersebut yaitu 33 juta rupiah. Sehingga ketemu nilai pembebanan untuk sekutu Haki adalah sebesar 16 juta rupiah. Sedangkan untuk sekutu Vira, nilai yang dibebankan terkait dengan penghapusan goodwill tersebut adalah 10 juta rupiah yang merupakan selisih antara nilai pengembalian modal sebesar 50 juta rupiah dengan saldo modal sebesar 60 juta rupiah. Namun bila mana kita melakukan perhitungan sebagaimana rasio pembebanan terkait dengan laba dan rugi yaitu yang dibebankan terhadap sekutu Vira adalah sebesar 30%, maka rasio tersebut itu dikalikan dengan nilai penghapusan goodwill persekutuan sebesar 33 juta rupiah, ketemu pembebanan terkait dengan penghapusan goodwill untuk sekutu Vira ini adalah sebesar 10 juta rupiah. Sedangkan untuk pembebanan terhadap sekutu Sela, ini perhitungannya adalah berdasarkan pada rasio pembebanan laba dan rugi sebesar 20% yang telah ditetapkan, dikalikan dengan penghapusan goodwill persekutuan sebesar 33 juta rupiah, ketemu goodwill kerugian yang dibebankan kepada sekutu Sela adalah sebesar 7 juta rupiah. Nah, berdasarkan pada perhitungan tersebut, maka jurnal yang dibuat untuk mencatat penghapusan goodwill adalah modal Haki sebesar 16 juta rupiah di debit, modal Vira sebesar 10 juta rupiah di debit, dan modal Sela sebesar 7 juta rupiah di debit. Ini menunjukkan bahwa adanya pengurangan nilai modal masing-masing sekutu dan dibebankan kepada goodwill di kredit sebesar 33 juta rupiah. Sedangkan untuk mencatat jurnal atas mundurnya sekutu Vira, yaitu dengan membuat jurnal modal Vira di debit sebesar 50 juta rupiah, pada kas sebesar 50 juta rupiah di kredit. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya pengurangan nilai modal Vira sebesar 50 juta rupiah dalam bentuk pengembalian modal yang dikeluarkan dalam bentuk kas sebesar 50 juta rupiah. Nah, berdasarkan pada hal tersebut, maka tentunya akan berdampak pada komposisi modal baik sebelum dan sesudah mundurnya sekutu Vira, di mana untuk komposisi modal sebelum dilakukannya revaluasi atau metode goodwill ini dan sebelum mundurnya sekutu Vira menunjukkan bahwa sekutu Haki ini modalnya adalah sebesar 80 juta rupiah, sedangkan sekutu Vira ini modalnya adalah sebesar 60 juta rupiah dan sekutu Sela modalnya adalah sebesar
50 juta rupiah, sehingga modal persekutuan secara keseluruhan adalah sebesar 190 juta rupiah. Nah, karena adanya goodwill dalam metode revaluasi ini, maka beban masing-masing goodwill dalam bentuk kerugian ini tentunya berdampak terhadap pengurangan nilai modal pada masing-masing sekutu. Nah, oleh karena itu, sekutu Haki ini berkurang sebesar 16 juta rupiah sehingga berdampak terhadap nilai modalnya setelah dilakukan revaluasi menjadi 64 juta rupiah. Sedangkan untuk sekutu Vira ini modalnya berkurang sebesar 10 juta rupiah sehingga setelah dilakukan yang namanya revaluasi, modal yang awalnya 60 juta rupiah berubah menjadi 50 juta rupiah. Sedangkan sekutu Sela ini mengalami pengurangan nilai modalnya akibat dari metode goodwill tersebut, yaitu sebesar 7 juta rupiah. Sehingga modal yang awalnya 50 juta berubah menjadi 43 juta rupiah. Dan secara kumulatif nilainya adalah menjadi 157 juta rupiah. Nah, karena adanya sekutu Vira yang mengundurkan diri, maka tentunya modal Vira ini menjadi nol, dan tentunya dari hal tersebut itu maka sekutu yang masih bertahan ini memiliki tingkat modal yang berbeda secara keseluruhan atau akumulasinya, di mana sekutu Haki ini modalnya tinggal 64 juta rupiah dan sekutu Sela modalnya tinggal 43 juta rupiah, sehingga secara kumulatif modal persekutuan ini adalah tinggal 107 juta rupiah. Terkait dengan mundurnya sekutu Vira dari persekutuan, tentunya ini akan berdampak terhadap perubahan rasio pembagian laba rugi, di mana kita ketahui bahwa rasio pembagian laba rugi sebelum sekutu Vira ini mengundurkan diri dari persekutuan, yaitu untuk sekutu Haki sebesar 50%, untuk sekutu Vira sebesar 30% dan untuk sekutu Sela sebesar 20%. Nah, karena sekutu Vira ini mengundurkan diri, maka proporsi rasio pembagian laba rugi yang dimiliki oleh sekutu Vira sebesar 30% ini akan didistribusikan atau dialokasikan kepada masing-masing sekutu yang masih bertahan berdasarkan pada proporsi rasio pembagian laba rugi yang dimiliki. Nah, untuk sekutu Haki ini ada penambahan sebesar 21%, di mana perhitungannya adalah proporsi hak rasio pembagian laba yang dimiliki oleh sekutu Haki, yaitu sebesar 5 dibagi dengan rasio pembagian laba rugi antara sekutu Haki dan sekutu Sela, yaitu sebesar 7 dikalikan dengan 30% yang merupakan rasio pembagian laba rugi yang dimiliki oleh sekutu Vira. Sehingga ketemu nilai yang dialokasikan dari sekutu Vira untuk rasio pembagian laba ruginya adalah sebesar 21%. Oleh karena itu, sekutu Haki ini untuk rasio pembagian laba rugi setelah mundurnya sekutu Vira akan memperoleh rasio pembagian laba rugi sebesar 71% yang awalnya adalah sebesar 50%. Sedangkan untuk sekutu Sela ini akan mendapatkan proporsi tambahan dari alokasi rasio pembagian laba rugi yang dimiliki oleh sekutu Vira sebesar 9% yang diperoleh dari perhitungan proporsi rasio pembagian laba rugi yang dimiliki oleh sekutu Sela, yaitu sebesar 2 dibagikan dengan alokasi kumulatif antara sekutu Haki dan sekutu Sela untuk rasio pembagian laba ruginya, dikalikan dengan rasio pembagian laba rugi yang menjadi hak dari sekutu Vira sebesar 30%, maka alokasi untuk sekutu Sela ini adalah sebesar 9% penambahannya. Sehingga dengan mundurnya sekutu Vira ini, maka rasio pembagian laba rugi untuk sekutu Sela berubah menjadi 29% yang awalnya adalah 20%.
Metode berikutnya yang dipergunakan dalam pengembalian modal yang lebih kecil daripada saldo modal dalam berkurangnya sekutu atau adanya sekutu yang mundur, yaitu dengan metode bonus atau metode non-revaluasi. Nah, untuk memudahkan pemahaman mengenai metode bonus tersebut, kita menggunakan ilustrasi contoh soal di mana persekutuan medika yang pemiliknya ini ada 3 orang, yaitu sekutu Haki, sekutu Vira, dan sekutu Sela. Dalam hal ini, mereka bertiga ini bersepakat untuk membagi laba atau rugi dengan rasio di mana rasionya adalah 5:3:2 yang artinya sekutu Haki mendapatkan pembagian sebesar 50%, sekutu Vira mendapatkan pembagian 30%, dan sekutu Sela mendapatkan pembagian 20%. Nah, dalam hal ini saldo modal persekutuan pada akhir tahun 2017 menunjukkan bahwa modal Haki sebesar 80 juta rupiah dan modal Vira sebesar 60 juta rupiah, sedangkan modal Sela sebesar 50 juta rupiah. Sehingga secara kumulatif saldo modal persekutuan Medika ini yaitu sebesar 190 juta rupiah. Nah, informasi lain yang diperoleh dari ilustrasi contoh kasus tersebut yaitu pada awal tahun 2018, sekutu Vira ini mundur dengan menerima pengembalian modal sebesar 50 juta rupiah, yang artinya bahwa pengembalian modal tersebut yaitu sebesar 50 juta, ini lebih kecil daripada saldo modal yang dimiliki oleh sekutu Vira, di mana tercatat sebesar 60 juta rupiah pada akhir tahun 2017. Berdasarkan pada ilustrasi soal kasus tersebut dengan menggunakan metode bonus atau metode non-revaluasi, maka bonus diberikan dari saudara Vira sebesar 10 juta rupiah atas selisih pengembalian modal yang kurang dari saldo modal tersebut, sehingga masing-masing sekutu yang bertahan ini diberikan bonus dari sekutu Vira yang mengundurkan diri, yaitu sebesar 10 juta rupiah yang dialokasikan pada masing-masing sekutu sesuai dengan proporsinya. Nah, untuk sekutu Haki ini mendapatkan pembagian 5/7 dikali 10 juta, ketemu nilainya adalah 7 juta rupiah. Dalam artian bahwa sekutu Haki proporsi untuk pembagian laba ruginya berdasarkan pada rasio yang telah ditetapkan, yaitu haknya sebesar 5 atau 50% dibagi dengan kumulatif antara rasio yang dimiliki dalam pembagian laba rugi antara sekutu Haki ditambahkan dengan sekutu Sela, yaitu 5 ditambahkan dengan 2 sama dengan 7, maka proporsi perhitungannya adalah 5/7 dikalikan 10 juta, ketemu alokasi dari bonus yang diberikan sekutu Vira untuk sekutu Haki adalah sebesar 7 juta rupiah. Sedangkan untuk sekutu Sela, di mana dalam hal ini rasio pembagian laba ruginya yaitu sebesar 2 atau sebesar 20%, maka dalam hal ini dibagi dengan 7 yang merupakan kumulatif antara rasio yang dimiliki oleh sekutu Haki dan sekutu Sela. Sehingga dalam perhitungan ini yaitu 2/7 dikali 10 juta rupiah, ketemu alokasi bonus yang diberikan dari sekutu Vira untuk sekutu Sela adalah sebesar 3 juta rupiah. Dan oleh karena itu, jurnal yang dibuat untuk mencatat bonus tersebut yaitu modal Vira berkurang sebesar 10 juta rupiah dan ini dicatat di posisi debit. Sedangkan modal Haki dan modal Sela ini bertambah sehingga modal Haki sebesar 7 juta rupiah dan modal Sela sebesar 3 juta rupiah ini dicatat di posisi kredit. Dan untuk mencatat mundurnya sekutu Vira dari persekutuan ini, maka jurnal yang dibuat adalah modal Vira sebesar 50 juta rupiah di debit, pada kas sebesar 50 juta rupiah di kredit. Hal ini menunjukkan bahwa adanya
pengurangan modal Vira sebesar 50 juta rupiah sebagai bentuk pengembalian modal yang dikeluarkan dalam bentuk kas secara tunai yaitu sebesar 50 juta rupiah. Berdasarkan pada hal tersebut tentunya berdampak pada perubahan komposisi modal sebelum dan sesudah mundurnya sekutu Vira dari persekutuan. Di mana kita ketahui bahwa sebelum sekutu Vira ini mundur dari persekutuan, untuk sekutu haki modal sebelum adanya bonus yaitu sebesar 80 juta rupiah, sedangkan untuk sekutu Vira sebesar 60 juta rupiah dan untuk sekutu Sela sebesar 50 juta rupiah. Sehingga total modal yang dimiliki oleh persekutuan Medika ini adalah sebesar 190 juta rupiah. Dan karena ada bonus yang dibebankan oleh saudara atau saudari atau sekutu Vira ini kepada masing-masing sekutu yang bertahan atau diberikannya bonus dari sekutu Vira kepada sekutu yang masih bertahan, ini tentunya berdampak pada perubahan komposisi modal setelah adanya bonus tersebut. Nah, berdasarkan pada perhitungan yang ada, sekutu haki ini mendapatkan tambahan bonus dari sekutu Vira sebesar 7 juta rupiah. Sehingga modal yang dimiliki oleh sekutu haki ini naik dari 80 juta menjadi 87 juta rupiah. Sedangkan untuk sekutu Sela ini mendapatkan penambahan bonus dari sekutu Vira sebesar 3 juta rupiah sehingga modal yang dimiliki oleh sekutu Sela ini naik dari 50 juta menjadi 53 juta rupiah pada saat ada pembagian bonus dari sekutu Vira tersebut. Sedangkan untuk sekutu Vira sendiri karena dia mengundurkan diri dengan memberikan bonus kepada sekutu yang masih bertahan, maka nilai dari modal yang dimilikinya ini berkurang yaitu sebesar 10 juta rupiah. Nah, atas dasar tersebut, maka modal yang dimiliki oleh sekutu Vira itu tinggal 50 juta rupiah. Dan karena adanya kemunduran diri dari sekutu Vira ini tentunya berdampak pada komposisi modal persekutuan di mana sekutu yang masih bertahan ini adalah untuk sekutu haki, modal yang dimiliki adalah sebesar 87 juta rupiah, dan sekutu Sela modal yang dimiliki dalam persekutuan ini sebesar 53 juta rupiah. Sehingga secara kumulatif maka modal persekutuan dengan mundurnya sekutu Vira ini menjadi sebesar 140 juta rupiah. Hal lain yang terdampak tentunya adalah terhadap rasio pembagian laba rugi dengan mundurnya sekutu Vira dari persekutuan, di mana kita ketahui bahwa sebelum sekutu Vira ini mengundurkan diri dari persekutuan, rasio pembagian laba ruginya untuk sekutu haki adalah sebesar 50%, untuk sekutu Vira sebesar 30%, dan untuk sekutu Sela sebesar 20%. Dan atas mundurnya sekutu Vira ini dari persekutuan, tentunya proporsi rasio pembagian laba rugi yang dimiliki oleh sekutu Vira sebesar 30% ini dialokasikan kepada masing-masing sekutu yang masih bertahan. Dan perhitungannya untuk sekutu haki yaitu 5/7 yang diperoleh dari rasio pembagian laba rugi sekutu haki itu sendiri sebesar 5 dibagi dengan kumulatif antara rasio pembagian laba rugi yang dimiliki oleh sekutu haki ditambah dengan sekutu Sela terkait dengan rasio pembagian laba ruginya. Dikalikan dengan 30% yang merupakan proporsi rasio pembagian laba rugi yang dimiliki oleh sekutu Vira. Sehingga dalam hal ini sekutu haki mendapat tambahan sebesar 21%.
Dan oleh karena itu, setelah mundurnya sekutu Vira dari persekutuan, maka rasio pembagian laba rugi yang dimiliki oleh sekutu Haki ini menjadi 71% dari awalnya 50%. Dan begitu juga dengan sekutu Sela, di mana sekutu Sela ini mendapatkan proporsi pembagian dari rasio pembagian laba rugi yang dimiliki oleh sekutu Vira itu adalah sebesar 9% yang diperoleh dari perhitungan 2/7 dikali 30%, di mana 2 ini merupakan rasio pembagian laba rugi yang dimiliki oleh Sela, sedangkan angka 7 ini merupakan kumulasi antara rasio pembagian laba rugi sekutu Haki ditambah dengan rasio pembagian laba rugi sekutu Sela. Dikalikan dengan 30% yang merupakan prosentase rasio pembagian laba rugi yang dimiliki oleh sekutu Vira. Sehingga dari perhitungan tersebut, sekutu Sela ini mendapatkan proporsi tambahan mengenai rasio pembagian laba rugi sebesar 9%, dan imbasnya setelah sekutu Vira mengundurkan diri, maka rasio pembagian laba rugi untuk sekutu Sela ini berubah menjadi 29% yang awalnya adalah 20%. Selanjutnya terkait dengan materi mengenai penyebab perubahan kepemilikan persekutuan yang diakibatkan oleh bertambahnya sekutu atau adanya sekutu baru yang masuk. Ini akan kita bahas pada part kedua atau bagian kedua yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.